ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين صلى الإمام أو لم يصلي، هذا عند الشافعي. وآخر وقت التضحية هو آخر أيام التشريق الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة ومالك، فإنهما قال إن آخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق. ويتصدق وجوبا من لحم الأضحية المتطوع بها على الفقراء والمساكين. ويسن أن لا يأكل فوق الثلث. ويشترط في اللحم أن يكون نيئا ليتصرف فيه من يأخذه بما جاء من بيع وغيره، فلا يكفي جعله طعاما مطبوخا ودعا الفقراء إليه ليأكلوه. وأما الأضحية المنذورة فلا يأكل المضحي منها شيئا، بل يجب عليه التصدق بجميعها حتى جلدها وقرنها. وأما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود يوم سابعه، ويسن ذبحها عند طلوع الشمس، فيذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ويهدى العاق منها للفقراء والمساكين، فيحمل ما يهديه منها من لحمها ومرقها إليهم، ولا يدعوهم إليه ويطبخها بحلو إلا رجلها فتعطى نيئة للقابلة. والهدي هو ما يساق للحرم تقربا إلى الله تعالى، ووقت ذبحه هو وقت الأضحية. الشعبة الثامنة والأربعون. Macam iman yang ke-48. Ityanul udhiyati wal aqiqati wal hajj. Ityanul udhiyati wal aqiqati wal hajj. Itu mendatangkan hewan kurban, akikah dan al-hadi. Al-hadi itu menyembelih hewan kurban diarahkan untuk penduduk yang ada di sekitar Ka'batullahil Haram di hari Nahar, di hari Idul Adha. Wa tadhiyah itu yang disebut dengan tadhiyah, ini tadhiyah penyembelihan hewan kurban. Kita sudah sama tahu hewan kurban itu onta, sapi, kerbau dan kambing. Itu dzabhul ibil, menyembelih onta, wal bagari, sapi, masuk juga kerbau, awil ghanam, atau di sini kambing. Taqarruban ilallah ta'ala, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau misalnya orang menyembelih binatang ternak yang telah tadi dikatakan di hari Aid sampai tanggal 3 menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu sampai tanggal 2, batasan akhirnya tanggal 2 dari hari Aid. Itu selesai kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
Ada apa? Iya. Di mana? Lewat mana sih masuknya? Oh, berarti semalam nggak dibersihin? Oh iya. Masuknya lewat mana ya? Eh? Fasalli li rabbika wanhar. Firman Allah Subhanahu wa taala, salatlah karena Tuhan engkau, salatlah karena Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ya. Dan sembelihlah hewan kurban. Di mana? Salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Wagala wal budna, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah, ini malu-malu anak kecil. Wagala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan hewan al-budan yang nanti bakal diungkapkan, yaitu barang sembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada penduduk yang ada di sekitar Ka'batullahil Haram yang ada di Makkah. Itu pula sama waktunya di hari Idul Adha. Dan di sini dikatakan wa yadkhulu waqtu dzabhi, dan masuk waktu penyembelihan hewan kurban, bi tulu'i syamsi, dengan terbitnya matahari. Dengan terbit matahari yauman nahar, di hari Id. Jadi kira-kira matahari sudah mulai terbit, maka itu waktu untuk menyembelih hewan kurban. Wa madha qadru salati al-Id, dan sekira-kira sudah dilakukan salat Id, wal khutbatain, dan dua khutbah. Salat imam aw lam yusalli, kira-kira imam itu salat atau tidak. Jadi kira-kira seukuran salat Idul Adha dan khutbah Idul Adha. Berapa menit? Setengah menit? Setengah jam? Kurang lebih seperti itu. Wa hadha 'inda Syafi'i, dan ini menurut Imam Syafi'i. Wa akhiru waqtin tadhiyati wa akhir ayyam tashriqi thalatha, dan akhir waktu menyembelih itu akhir
menurut mazhab Imam Syafi'i di akhir hari ketiga, tanggal 13 Dzulhijjah. Di akhir tanggal 13 Dzulhijjah asar itu terakhir penyembelihan menurut mazhab Imam Syafi'i. Khilafan li Abi Hanifah wa Malikin, beda pendapat dengan Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Fa innahuma qala inna akhirahu akhirul yaumi tsani min ayyam tasyrik. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, maka sesungguhnya keduanya menyatakan bahwa akhir hari kedua berarti tanggal 12 Dzulhijjah itu akhir hari tasyrik. Makanya ya buat kita nih, kalau misalnya kira-kira ada rezeki untuk kita menyembelih hewan kurban di hari tersebut, jangan sampai di hari ketiga. Walaupun menurut mazhab Imam Syafi'i sah, tapi kan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sudah mewanti-wanti akhirnya itu adalah di tanggal 2 Dzulhijjah. Wa yatasaddaqu wujuban min lahmil udhiyatil mutatawwi'i biha 'ala al-fuqara'i wal masakin. Dan disedekahkan secara wajib ini daging udhiyah, daging sembelihan. Nah, daging sembelihan itu disedekahkan secara wajib dari daging yang disembelih secara sunnah itu kepada fakir miskin. Kepada fakir miskin. Kalau kita sembelih itu wajib kita berikan kepada fakir miskin. Wa yusannu alla yakula fawqa thuluthi, dan sunnahnya jangan memakan lebih dari sepertiga. Kalau kita memotong hewan kurban, jangan lebih dari sepertiga kita makan. Sepertiganya saja yang kita makan, jangan lebih. Itu sunnah. Jadi sepertiga dari hewan yang sudah disembelih, yang punya itu makannya jangan lebih dari sepertiga. Dan juga nggak perlu nggak makan, karena sembelihan hewan kurban itu obat buat sang penyembelih. Yang mempunyai hewan kurban itu makan, selagi hewan kurbannya sunnah. Beda dengan kalau hewan kurban yang nadar. Kalau nadar hukumnya wajib. Wa yashtaratu fil lahmi an yakuna nai'an, daging sembelihan itu kalau kita menyembelih hewan kurban itu sembelihannya itu tidak dalam keadaan matang, tapi dalam keadaan mentah. Tujuannya apa? Liyatasarrafa fihi man ya'khudhu bima syaa, agar orang yang mendapatkan daging hewan kurban tersebut bisa dipergunakan apa aja. Dia cancang kayak, dia mau pakai ini kayak, mau dibikin lauk apapun sekehendak hati dia. Hari Id, ya hari raya, dia boleh untuk dia makan gaya apapun. Makanya ketika menyembelih hewan kurban itu diberikan kepada orang dalam keadaan mentah. Apa min bai'in wa ghairihi, misalnya dia udah mendapatkan daging hewan kurban, dari daging kurban tersebut dia mau jual lagi nggak ada masalah, karena dia udah punya, dia udah dapat, artinya itu daging buat dia. Habis itu dia mau jual nggak ada masalah, jadi duit. Tapi kan kalau misalnya tahu-tahu udah ditumis, udah di apa, repot agak. Wa ghairi, atau misalnya mau dia kasih lagi ke orang, namanya masih dalam keadaan mentah, nggak ada masalah. Fala yakfi ja'aluhu ta'aman matbukhan, dan tidak cukup kalau misalnya daging hewan
daging sembelihan itu dijadikan matang. Wa du'al fuqara ilaihi liyakulu, dan mengundang orang miskin untuk makan. Enggak cukup, artinya tidak sah. Kalau misalnya daging hewan kurban itu misalnya dibikin matang agar orang-orang pada makan di situ, orang-orang miskin pada makan di situ, tidak sah. Orang disuruh mentah kok matang gitu. Wa amal udhiyatul manduratu, tapi kalau misalnya hewan kurban yang nadar. Hewan kurban yang nadar. Nadar artinya dia niat, dia janji. Contoh kalau misalnya saya sehat, saya bakal berkurban. Di hari Id saya mampu, wajib saya berkurban. Nah, kurbannya itu namanya kurban wajib. Bukan kurban sunnah. Ya. Jadi kurbannya kurban wajib, bukan kurban sunnah. Fala ya'kulul mudhahi minha syai'an. Nah, orang yang menyembelih kurban yang sudah nadar, yang hukumnya jadi wajib, orang yang menyembelih itu enggak boleh makan. Bal yajibu 'alaihi tasadduqu bi jami'iha, wajib dia sedekahkan seluruhnya. Sampai kulit-kulitnya dia sedekahin ke orang. Enggak boleh dia makan. Kalau kurban nadar, kalau nadar hukumnya wajib. Sayurnya walaupun sayur, hatta jildah wa garna, walaupun itu adalah kulit, walaupun itu adalah tanduk, tetap enggak boleh. Karena itu adalah hewan kurban yang hukumnya wajib karena nadar. Wa amal aqiqatu fa hiya ma yudbahu 'anil mauludi yawma sab'ihi. Itu hewan kurban, namanya udhiyah. Jadi udhiyah itu hewan kurban yang disembelih di hari raya Idul Adha sampai hari ketiga, akhir di waktu asar di hari ketiga menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sampai hari kedua, tanggal 12 Tasyrik. Kalau akikah, apa ini? Wa amal aqiqatu, yang disebut dengan akikah, fa hiya ma yudbahu 'anil mauludi yauma sab'ihi. Hewan yang disembelih, hewan kurban yang kalau hewan berarti hewan kurban itu umumnya di sini kalau untuk akikah adalah kambing dan ditentukan adalah kambing. Wa amal aqiqatu, yang disebut dengan akikah beda dengan tadi hewan kurban. Itu boleh onta, boleh sapi, boleh kerbau, boleh kambing. Tapi kalau akikah, kambing. Adapun akikah, kambing yang disembelih di hari kelahiran anak di hari ke-7. Anak dilahirkan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu lagi di hari Minggunya, di hari ke-7 dari hari kelahiran. Wa yusannu dhabhuha 'inda tulu'i syamsi, dan sunnah menyembelih akikah kalau sudah terbit matahari. Jangan subuh-subuh disembelih. Jangan juga malam-malam disembelih. Kalau kira-kira udah terbit matahari jam 7, jam 8, sembelih akikahnya. Fayuzbahu 'anil ghulam nikatan, buat laki-laki 2. Ya, buat laki-laki 2 akikah. Wa 'anil jariyati, tapi kalau untuk perempuan nikatan 1. Jadi ketentuannya laki 2, perempuan 1. Seperti warisan. Warisan laki mendapat 2, perempuan 1. Demikian juga ketika dia mengeluarkan hewan kurban, laki-laki 2, perempuan 1. Giliran dapat 2. Dapat 2 untuk laki, giliran ngeluarin juga 2 juga. Wa yuhda al-'algu minha, hewan yang sudah diakikahkan diberikan lil fuqara wal masakin, untuk fakir miskin. Fayahmilu ma yadi min lahmiha wa maragiha ilaihim. Kemudian dibawalah daging akikah, dia sedekahkan, dia hadiahkan
daging dan sayurnya, jadi udah matang. Kalau akikah itu dagingnya udah matang, ya diberikan kepada fakir miskin. Wala yad'uhum ilaihi, dan jangan mengundang fakir miskin untuk makan di rumah. Kalau mau ngasih, ya. Kalau mau ngasih, itu jangan ngundang di rumah buat mereka datang. Ini banyak kekurangan memang di antara kita, daging akikah kemudian ditaruh sekalian ngundang mereka gitu. Bagusnya dikasih buat mereka. Kalau dikasih kan anak istrinya kedapatan. Kalau misalnya diundang untuk makan ya buat dirinya sendiri. Untuk ngasih anak dan istri malu dia. Berapa banyak orang miskin walaupun dia miskin malu dia menjaga dirinya untuk membawa tentengan tanpa izin atau tanpa dikasih dari orang yang mengakikahkan. Ayat bakuha bihuluwin, dan binatang atau daging akikah itu dimasak manis, jangan pedas, jangan seperti masakan Padang yang pedas gitu. Purnam, rendang itu pedas, jangan. Pakai semur manis. Ini mengkiaskan agar tingkah lakunya, ucapannya manis, jangan kasar banget gitu. Makanya kalau misalnya kita punya anak, akikahin anak. Jangan maunya doang jadi orang tua, tapi mengakikahkan anak enggak. Terkadang bahkan dia punya duit untuk mengakikahkan anaknya, tapi tidak diakikahkan. Jadi orang tua tersebut andaikan tuh anaknya nanti jadi wali, orang tuanya nggak bakal dapat syafaat dari anaknya, dari anak yang tidak diakikahkan. Jadi orang tuanya nggak dapat syafaat. Pelit ya orang tua, pelit. Mampu beli motor, mampu, atau sewa motor atau mampu, yang sebulan bisa 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Tapi untuk akikah untuk anaknya tidak mampu. Padahal andaikan sebelum dia mengeluarkan akikah kan dia bisa ngumpulin duit. Dimana ketika istrinya mengandung di usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dia bisa untuk ngumpulin duitnya, bisa. Bisa jadi orang pernikahan ramai luar biasa, tapi untuk mengakikahkan anaknya nggak mau. Dia lebih menjaga gengsi daripada untuk akikah. Padahal akikah untuk kemaslahatan anak. Anak kalau udah diakikahkan, andaikan tabrakan, itu insya Allah terselamatkan. Gitu. Makanya ketika akikah itu tulang atau daging, setiap persendiannya itu tidak diputus-putus. Jadi gede-gede. Tulang-tulang akikah itu, daging akikah gede, jangan dipotong, jangan dicacak. Jadi tulang akikah itu jangan dicacak tulang-tulangnya, jadi gede gitu, biar gede, satu sisi gede, biar orang juga kedapatan banyak, jangan ada orang dapat sedikit, masya Allah. Bahkan tulang banyak, dagingnya tidak. Nah kalau al hadyu itu adalah mayusagu lil haram, binatang ternak yang diarahkan ke Masjidil Haram taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi al-budun namanya. Jadi sebagaimana telah tadi difirmankan oleh Allah, kalau al-budun, al-hadyu binatang yang disembelih karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa waktu dzabhihi wa waktu ludhiya, dan waktu penyembelihannya sama seperti waktu menyembelih. Ya, penyembelihan al-hadyu itu sama seperti waktu penyembelih di hari 10 Idul Adha. Cuma kalau al-hadyu
itu mendekatkan diri kepada Allah untuk orang sekitar di Masjidil Haram, di Makkahul Mukarramah, itu secara khusus. Tapi kalau udhiyah, penyembelihan yang diberikan kepada fakir miskin secara umum. Jadi kita udah bisa membandingkan mana udhiyah, mana akikah, mana al-haji. Jadi kalau ada orang mau kurban, sekitar rumah itu orang kaya semua. Ya, boleh juga. Boleh, tapi lebih diwajibkan untuk kacamata saya. Ya, lebih diwajibkan untuk fakir miskin. Sekira-kira fakir miskin udah keduluan, baru boleh tetangga yang kaya. Gitu. Oh, bagusnya untuk tetangga dulu yang miskin-miskin. Jadi kalau misalnya udhiyah hewan kurban diberikan kepada tetangga dulu, tetangga yang fakir miskin wabil khusus. Jangan diberikan kepada orang yang jauh. Betul orang yang jauh juga butuh. Seperti banyak kan di daerah jauh sana sini, tapi lebih diutamakan tetangga dulu. Ketika dia sakit, dia meninggal dunia, orang yang jauh dulu atau orang yang dekat? Orang yang dekat dulu atau orang yang jauh? Allahu Akbar. Itulah syafaat namanya. Syafaat kepada orang yang dekat. Yang seharusnya pengajian ini lagi mau dihentikan, datanglah seorang pangeran, maka pengajian akan diteruskan lagi. Nggak ada masalah. Kuat, mata ini kuat. Datang seorang pangeran. Tadinya mau dihentikan. Datang. Asy-syu'batu tasi'atu wal arba'un. Cabang yang ke-49. Ta'atu ulil amri. Taat kepada ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mutlak taat kepada Allah dan Rasulullah. Karena Allah dan Rasulullah mutlak benar. Wa ulil amri siapa? Nah di sini ulama, ulil amri ulama dan pemerintah. Jadi ulama dan pemerintah. Kalau ulama, kalau dia baik, wajib taat. Kalau nggak baik, nggak boleh taat. Demikian juga kalau pemerintah, kalau dia baik, ditaati. Kalau pemerintah nggak baik, nggak boleh ditaati. Makanya kata-katanya bukan ati'u Allah wa ati'u Rasul. Untuk Allah dan Rasul ada kata-kata ati'u. Sementara langsung ulil amri wa ulil amri, ma'tuf langsung. Tidak dibilang wa ati'u ulil amri. Karena ulil amri, ulama dan pemerintah bisa jadi salah. Kalau salah, nggak boleh taati. Tapi kalau benar, wajib dia taati. Itu maksud dari firman Allah. Ta'atu ulil amri, taat kepada ulil amri, tajibu ala kulli mu'minin ta'atu ulil amri. Wajib orang yang beriman itu taat kepada ulil amri, wajib. Jadi orang yang beriman itu taat kepada ulama dan taat kepada pemerintah. Ulama dan pemerintah. Makanya kalau misalnya ada orang beriman nggak ngaji, saya bingung. Apa yang mereka taati? Nggak ngaji. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala menyebut ulil amri. Ulil amri itu ulama dan pemerintah. Tidak pemerintah saja. Ulama dan pemerintah. Aneh kan kalau misalnya banyak orang dia mengaku mukmin, muslim, tapi dia nggak hadir di majelis, nggak ngaji, nggak berguru dan sebagainya. Itu sangat-sangat aneh. Itu sangat-sangat aneh. Tajibu ala kulli mu'minin ta'atu ulil amri fi amrihim al-wadih al-jari ala qawaid syar'i. Wajib buat orang yang beriman taat kepada ulil amri dalam perintah mereka yang jelas. Yang ada dasar-dasar syariat, wa nahihim, dan juga larangan mereka. Kalau mereka melarang, wajib kita taati. Selagi ulama dan pemerintah benar.
Kadzalika tajibu ta'atuhum 'ala jami'ir ri'ayati zahiran wa batinan. Demikian juga wajib taat kepada mereka, ulil amri, kepada seluruh urusan-urusan yang ada secara zahir dan batin. Dikauli ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani, beliau menyatakan wa humul ulama wal umara. Disebut dengan ulil amri itu ulama dan umara. Kalau orang enggak berguru, bagaimana mau taat? Kalau orang enggak cinta ulama, bagaimana mau taat? Sementara ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Digauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man 'asa amiri faqad 'asani. Barang siapa yang taat kepada pemimpinku, berarti dia taat kepadaku. Barang siapa yang berbuat maksiat kepada pemimpinku, berarti dia berbuat maksiat kepadaku. Ini Rasulullah bersabda. Jadi pemimpin kan ulama dan umara. Pemimpin adalah ulama dan umara. Lakin la yuta'u fil harami wal makruh. Namun yang disebut dengan umara itu enggak boleh taati kalau perbuatan haram dan makruh. Ada ulama, ada umara ngajarin perbuatan haram, enggak boleh diamalkan, enggak boleh ditaati. Atau makruh, enggak boleh juga ditaati. Wa amal mubahu fa in kana fihi maslahatun 'ammatun lil muslimin wajib ta'atuhu fihi wa illa fala. Kalau perkara mubah, perkaranya mubah aja boleh. Kalau itu untuk kemaslahatan umat Islam, wajib taat. Tapi kalau tidak. Misalnya bikin pos kamling, itu kan untuk kemaslahatan. Ikuti. Atau untuk bikin apa namanya? Jalan yang bagus, di hot mic dan sebagainya, kan itu untuk kemaslahatan, ikutin. Gitu. Falau nada bi'adami syurbi dukhani al-ma'ruf al-an. Wajibat 'alaihim ta'atuhu. Andaikan nih pemimpin itu mengajak jangan merokok, syurbu dukhan itu ngerokok. Syurbu dukhanil ma'rufil an, orang yang rokok seperti yang sekarang nih, yang sekarang terkenal, kata Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani, wajibat alim ta'atu, wajib taat. Kalau misalnya jangan merokok, wajib taat. Pemerintah bilang ngerokok dapat menyebabkan kanker, betul enggak? Kan dilarang merokok, berarti wajib ditaati. Ulama-ulama melarang untuk merokok, berarti wajib ditaati untuk merokok. Lianna fi ibtalihi maslahatun 'ammatun, karena membatalkan orang biar enggak merokok itu maslahat umum, sehat, masya Allah, untuk tidak menghambur-hamburkan harta. Tapi banyak orang yang enggak mengakui tentang keberadaan hukum ini, tetap aja wangkeng orang, bandel aja orang. Mau dibilang apapun tetap bandel, masya Allah. Idh fi ta'atihi hissatun lidawil hayati wa wujuhin nas. Karena ketika itu orang pada ngerokok itu adalah kotor bagi orang yang mempunyai wibawa dan di kalangan manusia. Ada orang ngerokok kan kotor, bau gitu. Coba kalau misalnya ketika di mobil umum nggak ada AC, waduh, masya Allah, ada orang ngerokok seenaknya, naudzubillah min dzalik. Kayak mau kita keplak tuh dia punya mulut, mau kita keplak, apalagi di situ ada bayi dan sebagainya, ya kan? Ini orang yang melakukan seperti itu, dia hanya mempedulikan dirinya sendiri, nggak pernah peduli kepada maslahat umum. Nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi naudzubillah min dzalik dia mati sendiri, orang nggak tahu. Dia sakit sendiri, orang nggak tahu.
Bahkan kuburannya mencil, orang nggak tahu. Boro-boro orang pada ziarah. Mencil, kuburannya sengaja dimencilin. Nggak dapat kuburan ini, nggak dapat kuburan ini. Tahu mencil jauh. Kira-kira orang nggak pada mau ziarah ke dia. Kenapa? Karena masa hidupnya nggak pernah peduli sama orang. Lihat, orang yang nggak pernah peduli sama sesama, di kuburannya juga lihat. Dipencilin semuanya. Nggak dikasih tempat yang layak, nggak dikasih tempat yang bagus. Dibalas langsung oleh Allah. Kadza fadahul Bajuri, demikian yang telah diambil manfaat oleh Imam al-Bajuri. Li hadis Abi Hurairah fi sahihain. Hadis al-Imam Abu Hurairah dalam kitab al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim. Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah dalam sabdanya, berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang dia berbuat maksiatku, berarti dia berbuat maksiat kepada Allah. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, berarti dia taat kepadaku. Wa man ya'sil amira faqad 'asani. Barang siapa dia berbuat maksiat kepada pemimpin, berarti dia sudah berbuat maksiat kepadaku, dalam sabda Rasulullah. Faqaulun nadhim, ucapan pengarang, wa ulil umuri al-waw la tadur fil wazn liana zaidatan lil farq baina ila al-jara. Wa hadhihi halatun nasb wal jar, wa amma fi halatir rafi fa ala sabil al-ihra ala sunan wahid li'annahu la tashabuha baina ila wa ulu halat ar-raf'i. Wa qawlu at'imhum bi dhammil mim, at'imhum ma'al isba'i, wa qawlu la tajram min ba'd ad-darab, la tajrim min bab ad-darab, daraba yadribu idrib. Idza ata'ta ulil amri fa anta la tadnab. Kalau engkau taat kepada ulil amri, berarti engkau tidak dosa. Kalau ulil amrinya yang benar. Amsik habibi ma'alihi jama'atun wa'akum bi'adlin wa anha ma huwa ma'tham. Wa'mur bima'rufin wa anta a'inhum jiddan ala birrin wa taqwa tukram. Dzakara an-nadhimu fi hadainil baitaini arba'u syu'ab. Dzakara an-nadhimu fi hadainil baitaini arba'u syu'abin fayuqalu bil 'athfi 'ala al-'adad as-sabiq. At-tamassuku bima 'alaihi jama'atun wallahu a'lam. Al-Fatihah wal qabul tamam bir rasul. Ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah kafi mazidah ya Rabbana lakal hamd. Sayil amal wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya bil alamin. Isyraq. Salatul isyraq dulu sebelum pada